Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju, dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalani. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Dalam perkembangannya, Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai PKB, teman, untuk menjadi calon wakil presiden. Yang dipilih bukan AHY. Yang sebelumnya ada chemistry yang cukup kuat, teman-teman, antara Pak Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun yang terakhir dalam perkembangannya, ternyata Pak Anies menentukan pilihannya untuk memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Pak Anies Baswedan. Dan tentunya ini mengejutkan publik juga, teman-teman, karena selama ini saya punya anggapan bahwa Pak Anies itu sudah cocok dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ternyata dalam waktu yang cukup cepat, teman-teman, Pak Anies justru memilih Muhaimin Iskandar. Karena kalau kita melihat, teman-teman, Pak Anies juga punya kewenangan untuk menentukan siapakah calon wakilnya. Apalagi tim 8 itu juga sudah ada kesepakatan bahwa calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi ketika Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar, ini yang terjadi gejolak di Demokrat, teman-teman, karena merasa dikhianati oleh Pak Anies Baswedan. Padahal semua sudah sepakat bahwa yang boleh memilih, yang boleh menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Yang awalnya, teman, ada kandidat calon wakil presiden dari PKS, ada dari Demokrat, ada juga di luar sana ada Khofifah, ada juga tokoh lain, misalkan Ibu Susi Pujastuti. Itu nama-nama yang beredar yang dianggap cocok mendampingi Pak Anies Baswedan. Ada nama AHY juga. Namun dalam perkembangannya, Pak Anies justru memilih Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Dan saya pikir ini adalah hal yang biasa, hal yang wajar kalau pada akhirnya memilih hanya salah satu calon wakil presiden. Jatuh pilihan pada Muhaimin Iskandar. Kalau kita lihat, Muhaimin ini adalah Ketua Umum PKB, di mana PKB ini pendukungnya atau anggotanya kebanyakan dari warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Itu kita tidak bisa pungkiri bahwa warga Nahdliyin ini banyak memberikan suaranya ke PKB, ke PKB-nya Muhaimin Iskandar. Nah, artinya kalau misalkan koalisi ini terjalin dengan baik sampai pendaftaran di KPU, maka ini juga cukup kuat. Ada PKB, ada PKS, ada Nasdem. Dan Demokrat sudah keluar, sudah menyatakan keluar dari koalisi perubahan ini. Dan itu sebenarnya tidak menjadi soal. Apalagi yang disampaikan Pak Anies Baswedan, kita harus fokus kepada perjuangan pemenangan di 2024. Dinamika yang terjadi adalah hal yang biasa, tetapi pada akhirnya nanti akan ada pembahasan terkait itu semua. Tetapi kita melihat Partai Demokrat ini sudah marah, sudah kecewa dengan Pak Anies Baswedan, bahkan mencopot beberapa spanduk-spanduk tulis-tulisan duet antara AHY dan Pak Anies Baswedan. Dan saya pikir, sekali lagi, teman, saya pikir kalau dikatakan itu pengkhianatan juga tidak benar juga ya. Kenapa? Karena ada klausul yang menyatakan bahwa calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi kenapa ketika Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar, ini Demokrat kebakaran jenggot, seolah ini dikhianati dan menyatakan pernyataannya dikhianati oleh Pak Anies Baswedan. Mungkin dia berpatokan bahwa Pak Anies pernah mengirim surat tertulis yang ditujukan kepada AHY untuk bersedia menjadi
calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Tetapi kan semua belum dideklarasikan, belum diumumkan ke publik. Ini masih dalam tahap lamaran. Ketika lamaran ini misalkan tidak terjadi, seharusnya kan tidak juga menjadi masalah. Kecewa boleh, tetapi saya pikir dalam hal perjuangan harusnya bersatu. Tujuannya apa adalah perjuangan untuk perubahan dan perbaikan. Mestinya itu fokusnya. Tapi kalau misalkan Demokrat bersikap begitu, berarti kepentingannya cukup kuat Demokrat untuk menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden. Kalau tidak, mereka akan keluar. Nah, ini adalah perjuangan transaksional. Jadi kalau transaksinya tidak terjadi, maka dia batal. Ini transaksional. Padahal tujuannya jauh lebih dari itu, bagaimana Pak Anies ini bisa menang di 2024, siapapun wakilnya. Karena bagi pendukung Pak Anies, siapapun wakilnya oke. Bukan hanya misalkan dengan AHY atau dengan Muhaimin, siapapun wakilnya Pak Anies akan oke. Karena teman ya, namanya kebijakan yang tertinggi di negeri kita ini tidak lain hanyalah presiden. Presiden yang bisa menentukan banyak hal kebijakan yang itu bisa dilakukan. Wakil presiden itu tidak begitu tidak begitu penting. Kalaupun ada presidennya, maka semua bisa diselesaikan oleh presiden. Salah satu contohnya begini. Publik ketika kecewa dengan pemerintah, maka yang didemo itu adalah presidennya, bukan wakilnya, presidennya. Ingat Pak Jokowi didemo beberapa kali. Karena yang memegang peran penting itu adalah Presiden Jokowi. Maka tidak salah kalau Presiden Jokowi itu didemo oleh warga masyarakat. Bukan yang didemo itu Ma'ruf Aminnya, bukan. Bukan yang didemo itu wakilnya, bukan. Yang didemo itu adalah presidennya. Demikian juga misalkan nanti Pak Anies Baswedan menjadi presiden, maka yang didemo itu adalah Pak Aniesnya, bukan Muhaimin Iskandarnya. Tetapi Pak Aniesnya yang didemo oleh publik, oleh masyarakat. Kenapa begitu? Karena presiden itu punya keputusan tertinggi, punya kebijakan tertinggi juga. Bahkan DPR sebagai legislatif itu kalau sudah berkoalisi dengan presiden, maka ini akan seia sekata. Jadi yang menentukan itu memang presiden, punya kuasa penuh, punya kuasa yang luar biasa. Maka dari itu, namanya presiden itu adalah hal yang penting, hal yang urgent, itu yang harus diperjuangkan. Mestinya Partai Demokrat tidak punya kepentingan transaksional. Mestinya mereka berjuang bersama-sama bagaimana Pak Anies menjadi presiden. Dan kalau sudah jadi presiden, misalkan AHY misalkan jadi menteri apa, kan bisa. Tidak harus menjadi calon wakil presiden. Seperti halnya PKS. Ketika PKS ini ada calonnya yang tidak dipilih Pak Anies, tidak masalah, tetap mendukung Pak Anies Baswedan. Demikian juga dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem itu tidak punya kader calon presiden, tidak punya. Dia tidak masalah, tidak punya calon presiden, asalkan ada orang terbaik yang bisa maju menjadi calon presiden. Pilihannya di Anies Baswedan. Padahal dulu ada Ganjar, ada mantan Panglima TNI, itu juga tidak kepilih, yang dipilih Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu, menurut saya teman, apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan maupun dari Pak Surya Paloh ataupun dari PKS, ini seharusnya tidak masalah. Kalaupun Pak Anies pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Muhaimin Iskandar, mestinya pihak Partai Demokrat legowo, tidak melakukan perjuangan transaksional seperti itu. Tapi ya sudah teman, Partai Demokrat sudah keluar dari koalisi, dan Pak Surya Paloh juga menghargai pandangan, menghargai sikap dari Partai Demokrat yang merasa kecewa dan menganggap pengkhianat dan seterusnya, dan akhirnya keluar. Ya monggo silahkan. Tetapi pada akhirnya masyarakat, warga Indonesia akan tetap memilih siapakah tokoh yang akan maju di 2024. Bahkan kemungkinan teman ya, partai politik yang mendukung calon presiden itu belum tentu seia sekata dengan para pendukungnya, anggota partai tersebut. Jadi misalkan PAN mendukung Ganjar Pranowo, apakah yakin pendukung PAN itu nanti pada akhirnya mendukung Ganjar Pranowo? Saya juga tidak yakin. Karena ini yang memilih rakyat, masyarakat yang memilih langsung calon presidennya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa video terkait kekecewaan Partai Demokrat atas sikap Pak Anies Baswedan ataupun sikap dari Partai Nasdem, Surya Paloh, yang akhirnya menentukan pilihan kepada Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, coba kita lihat video yang satu ini.
bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya, akan diapakan? Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Pak Anies itu harapan baru. Harapan baru itu begini. Siapa tahu ini lebih baik dari yang ini, gitu harapan. Jadi sekedar hope gitu. Sekedar atau memang hope? Ya, tergantung bajunya. Bajunya. Hope. Oh, hope. Ada ya. hope itu. Jadi hope ini akan menjadi betul-betul harapan ya nanti di tanggal pendaftaran itu. 18 mulai dibuka. 18 itu. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo. Ya, ingat itu, Gus Ipul. Demokrat nih cukup keras ya mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk Saya kurang memahami itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semua ini. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Chandra Sasmita, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Berdasarkan arahan dan instruksi DPP Partai Demokrat di Jakarta, bahwa hari ini telah terjadi pengkhianatan terhadap proses politik di Indonesia terkait penentuan cawapres.
satu hal yang ingin saya sampaikan dari Kabupaten Bogor, bahwa Demokrat Kabupaten Bogor menolak terjadinya pengkhianatan, khususnya dalam politik. Perubahan dan perbaikan yang akan kita lakukan harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai aturan main yang benar. Maka dari itu, dengan ini kami menyatakan bahwa tidak ada pengkhianatan dalam politik. Politik dapat dilakukan secara santun, baik dan benar. Oleh karena itu, kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor beserta seluruh struktural Kabupaten Bogor dan para relawan menolak Anies Rashid Baswedan sebagai orang atau tokoh pengkhianat politik mulai detik ini. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor menginstruksikan kepada seluruh struktural Partai Demokrat, Bacalek, pengurus PAC, ranting, dan relawan untuk mencopot seluruh foto Anies Rashid Baswedan di tempat-tempat publikasi yang selama ini kita lakukan. Terima kasih. Dimulai hari ini, saya sebagai Ketua DPC akan mencopot Anies Rashid Baswedan dari Partai Demokrat. Setuju teman-teman? Jangan masuk ke tengah, Om. Pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak pengkhianat! Sobek! Tolak pengkhianat! Sobek! Dan depan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari pihak Partai Demokrat, dari Pak Muhaimin dan dari Pak Anies Baswedan mengenai hal tersebut. Jadi ini adalah dinamika politik yang biasa terjadi, mestinya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat seperti pengkhianatan dan sebagainya. Apa yang dikhianati Pak Anies Baswedan? Apa coba? Kalaupun kemarin Pak Anies menulis surat kepada AHY, ini kan dalam proses untuk menuju deklarasi, menuju pasangan ini diusung di 2024. Kalaupun lamaran itu tidak diteruskan, seharusnya tidak menjadi masalah. Kecewa sih kecewa, tetapi mestinya dia berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kita harus sukseskan calon yang kita usung, yaitu Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau Partai Demokrat melakukan perjuangan transaksional, ya itu hak-hak mereka juga, tidak ada masalah juga. Tetapi yang pasti rakyat akan menilai siapakah di antara calon presiden Ganjar, Prabowo, dan Anies yang terbaik untuk warga masyarakat Indonesia. Semua bisa dilihat dari rekam jejak, semua bisa dilihat dari masa lalu, karena masa lalu rekam jejak itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Itu sahabat yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.